Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, yang saya ta'zimi, beserta seluruh para hadirin, sahabat da'i, para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiranmu sungguh merindukan, menggetarkan hati tak terbendung. Perkenalkan, nama saya Rahman, da'i muda UIN Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang semangat dakwah dalam mewujudkan nilai-nilai akhlakul karimah. Hadirin, Syekh Ali Mahfud dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin mendefinisikan dakwah bahwasannya hasun nasi 'alal khairi wal huda wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar liyafuzu bis sa'adatil ajil wal ajil. Mendorong manusia untuk memperbuat kebajikan dan taat terhadap petunjuk, menyeru mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari perbuatan mungkar agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung. Al-ayah, shadaqallahul azim. Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Ansari Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menafsirkan ayat amar ma'ruf nahi munkar pada dasarnya tidak dikhususkan kepada umat Islam saja. Akan tetapi dalam ayat lain dijelaskan bahwa melaksanakan kebaikan dan mencegah dari keburukan juga dialami oleh umat atau bangsa terdahulu. Akan tetapi tidak disebutkan secara spesifik siapa umat terdahulu ini. Konon Sufyan As-Sauri, salah seorang ahli fikih pada masa atba'ut tabi'in, pernah mengatakan, melaksanakan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran hanya dapat dilakukan dengan 3 syarat. Yang pertama dengan lemah lembut, yang kedua dengan bersikap adil, dan yang ketiga dengan mengetahui apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Munir mengatakan bahwa sesungguhnya orang bodoh itu terkadang malah mengajak kepada perkara yang batil, memerintahkan kepada perkara yang mungkar, dan melarang kepada perkara yang baik. Terkadang juga bersikap keras di tempat yang seharusnya bersikap lembut, dan bersikap lembut di tempat yang seharusnya bersikap keras. Hadirin, sahabat da'i dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mewujudkan nilai-nilai akhlakul karimah, terlebih dahulu kita menanamkan rasa semangat dalam diri kita. Karena dengan semangat, seseorang akan selalu berusaha tanpa kenal lelah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, Fawahi li ayyuhda bika rajulun wahidun khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, sungguh satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah melalui perantaraanmu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Dalam hadis tersebut mengandung pesan bagi kita dalam berdakwah. Ketika dianalogikan, mendakwahi satu orang saja menuju Allah, maka jauh lebih besar keuntungannya dibandingkan dengan unta merah. Hadirin, berdakwah adalah kewajiban bagi kita sebagai umat Islam. Karena pada dasarnya pemaknaan kata dakwah sendiri bermakna luas dan variatif, sehingga tidak ada batasan sama sekali. Hanya saja orang-orang di zaman sekarang berspektif bahwa orang yang suka berdakwah itu adalah para ustad-ustad, para alim ulama, para kiai. Orang yang suka berdakwah itu adalah para mubalik-mubalik yang suka naik ke atas panggung. Padahal kita juga adalah seorang pendakwah selama kita bisa mendebar manfaat dengan mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat fenomena-fenomena di zaman sekarang
Ketika mirisnya krisis akhlak yang sudah tidak lagi sejalan dengan ajaran Islam, menjadi perbincangan yang hangat bagaimana para pendakwah bisa menggiring mereka terhadap ajaran yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Transformasi dari era tradisional ke era modern ini telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat dari segi sosial. Orang di zaman sekarang tak bisa lepas dari teknologi, karena kalau lepas bisa dikatakan gengsi. Orang di zaman sekarang tidak bisa lepas dari media sosial, karena kalau lepas bisa dikatakan orang ketinggalan zaman. Maka disinilah peran dakwah harus ditumbuhkan untuk mewujudkan nilai-nilai akhlakul karimah sesuai yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadisnya dikatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis tersebut, ketika kita lihat dari aspek kehidupan dan perjuangan Rasulullah SAW, terdapat nilai-nilai spiritual bagi kita. Pribadinya yang agung dan kokoh tidak terpengaruh oleh lingkungannya yang tidak baik, malah karakternya lah yang kemudian berani mengubah manusia di zamannya dan zaman setelahnya menuju kehidupan yang lebih baik. Ia mengubah masyarakat dari zaman jahiliyah yang terbelakang dan tidak dikenal sejarah menuju masyarakat modern yang beriman dan bertakwa. Inilah salah satu kesuksesan Rasulullah SAW sebagai cerminan bagi kita dalam mendakwahkan Islam di zaman sekarang. Hadirin sahabat da'i yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya dalam menghadapi fenomena-fenomena di zaman sekarang harus ditumbuhkan semangat dalam diri kita untuk berdakwah. Sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan dirinya dalam mendakwahkan Islam pada masa itu. Intinya sekarang bagi kita adalah mengamalkan dengan niat ibadah untuk mewujudkan nilai-nilai akhlakul karimah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Lebaran tinggal sebentar lagi. Jangan lupa bereskan puasanya. Saya Rahman pamit undur diri. Doakan mudah-mudahan jadi juara. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.